Udah. Hari ini kita kedatangan Ahlan Rifai. Gimana Kang, kabar Kang? Alhamdulillah baik. Basa-basi itu perlu cuy. Formal. Iya kan? Kalau nggak basa-basi maka nggak sayang. Harus dibiasain. Sibuk apa sekarang Kang? Apa ya? Lagi kebetulan momennya lagi momen Ramadan kan? Iya. Ya biasa-biasa Ramadan lah. Nggak sibuk apa-apa, seharian kerja nyari duit. Berarti masih butuh duit? Masih. Oh iya, sama gue juga. Apaan? Nggak ada. Ya, terus. Ngomong-ngomong, ini balik lagi kita cerita tentang gunung nih. Nih ngomong ini udah part berapa ini? Ini udah part. Ada 5 lah. Udah ada 5 yang masuk. Udah masuk undangan. Dengar-dengar kan ini Ahlan lagi senior banget nih. Lagi namanya tuh lagi wangi banget nih di era-era naik gunung nih. Anak senja gitu. Katak kali lagi. Gimana Kang awal-awal naik gunung tahun berapa nih? Pertama banget ya? Ya. Pertama banget itu SMA kelas 1. Berarti tahun 2010-an atau 2011 lupa. Hah? Lu 2010 sama kelas 1? SMA kelas 1? sama kayak gue. Gue lah sama kelas 1 2010. Ya itulah intinya. Ya, terus Terus pertama naik nih. Pertama naik gunung. Pertama enggak ngeh ya kalau itu ternyata trekking ke gunung. Awal cerita Kemana? ke Gede. Awal pertama ke Gede. Jadi cerita mulanya itu kan ada komunitas. Gua kan di sekolah dulu ada komunitas gitu kan. Komunitas pecinta alam. Namanya Gempala. Hah? Gempala. Gempala. Singkatan? Gempala itu kalau nggak salah gembel pecinta alam. Boleh. Itu di sekolahan atau Di sekolah. Itu gua Kenapa namanya gembel? nggak ngerti sih kok. Kalau gua kalau saya itu gua angkatan keempat, ya, Gempala 4. Terus. Jadi kenapa gembel? Karena dulu penyetusnya itu ada gelit. Awalnya gelit kan. Gelit itu kan gembel elit. Iya. Oke. Gembel Ya, elit lagi. ya terus yang Masuk pertama. ke pecinta alamnya jadi bentuknya Gempala. Nah, Mungkin gitu ya sejarahnya, tapi ini kurang nggak ngerti juga sih. Coba dong kipas panas. AC nyalain. Oh iya AC. Nyalain. AC-nya dong. Aduh guys. Maaf ya guys, panas ini aduh. Mentang-mentang. Ini malah apa sih? Jumat ya. Horor ini jadi rada panas. Cocok sih, iya bener. Kalau cerita horor kayaknya seru. Baik, coba dong operator. Aduh, yang mana nih tim kreatif ini aduh. Cing, AC nyalain dong. coba kipas yang ada AC-nya tuh geserin sini. berapa orang yang pas ke Gede pertama kali itu? Ke Gede pertama kali itu pelantikan sih. Pelantikan anggota. Langsung diklat. Diklat anggota. Berapa Jadi, orang itu? kurang lah juga sih, kurang lebih di atas 10 lah waktu itu. Di atas 10 orang gabungan SMA kelas 1 kelas 2 Lewat jalur putri. Turun Cibodas. Jalur putri juga. Turun putri lagi. Ya terus? Tapi naik turun full trek malam karena diklat kan. Nah, ya. Diklat trek malam perdana itu enggak kalau emang itu harus safety gunung kan. Kita belum ngerti lah, masih cuma ikut-ikutan doang lah. Nah, Setelan juga ya pakai sepatu ya, seadanya gitu. sekolah gitu kan. Nah. Dan emang waktu itu masih minim pengetahuan tentang pendakian gitu kan. Jadi ya apa adanya lah. Termasuk juga sama panitianya ya. Masih minim karena kita kan waktu itu kan bukan di area lingkungan sekolah itu kan, ibaratnya pesantren itu ya kita nggak tahu gimana ngejoining keluar cara di gunung itu kayak gimana. Jadi cuma sekedar tahu naik gunung, ya udah nggak ada ilmu apa-apa di situ. Intinya perkenalan ke alam doang gitu ya, seadanya.
Terus pertama naik ke Gunung Gede ya? Ya. Itu perjalanan waktu itu yang ditempuh berapa tuh kira-kira? Gunung Gede Via Putri start jam 8 malam. Nyampe Nyampe tempat Susurkan kan? Susurkan itu sekitaran jam 12 malam. 12 malam. Nah, Karena waktu itu kan diklat kan. Jadi nggak ada jeda istirahat segala macam itu nggak ada. Serius. Ya normal, nge-track malam segitu mah normal. Ya, trek malam. Ya ada jeda istirahat tapi kan nggak kayak kita naik santai gitu Ya. kan. Sekalinya pun kita break ya pasti ada pecutan lah. Ngeri banget. Iya juga. Iya ada pecutan karena sebelum naik gunung emang udah sering keluar hutan tengah malam kayak Enggak, maksudnya lu pada saat lagi pelantikan di kayak gitu ada acara post to post yang gitu juga kan? enggak. Oh. Karena pos to posnya itu sebelum pendakian itu. Oh, Jadi kan oke. di area sekolah itu kan kiri kanan emang bukit. Post to postnya apa? Post to postnya apa aja? Ada berapa pos? Di pendakian. Enggak, sebelum pendakian. Sebelum pendakian itu ya cuma apa sih? Ya pendalaman materi kan. Pendalaman pasti. materi Ya, aja apa di pos 1 materinya tentang apa sih namanya? Safety kayak misalkan pertolongan pertama segala macam lah. PPGD ya. Nah, terus di pos kedua itu kalau nggak salah apa sih perbantuan kepada teman. Jadi yang di pertama itu PPGD-nya pertolongan untuk pertama diri buat sendirinya, darurat, ya. terus untuk ke temannya kayak gimana. Oke. Nah yang ketiga itu pengetahuan lingkungan alamnya. Nanti di gunung tuh kayak gimana kayak gini. Survival. Ya. Nah terus yang di pos terakhir itu kalau nggak salah happy sih udah itu dong. Oh. Karena emang nggak lebih ke notabene nggak ke gunung semua. Ya. Oh berarti kayak tali temali navigasi darat dikosongin. Kosong. Gitu. Oke. Oh berarti kalau organisasi itu setiap itu ada wejangan-wejangannya harus. Bukan gue jangan ya, maksudnya lu ikut komunitas, ikut organisasi pasti ada lah basic ilmu dasarnya gitu. Kalau misalnya kita di alam liar apa aja yang harus dilakukan kayak gitu. Nah itu belum termasuk apa sih namanya kawasan kita kesendirian di hutan tuh kayak gimana itu belum ada sih waktu zaman sekarang. Nah, oke. Kayak misalnya kita cara bikin bivak kayak gimana, terus kalau kita survive sendiri kayak gimana, bertahan hidup di hutan kayak gimana, terus pengenalan materi tentang makanan-makanan yang bisa dimakan pun minim itu zaman sekolah itu. Lu kan waktu itu ke Gunung Gede 2010 juga. Pas itu lu udah ada warung juga di atas. Kalau warung sih kayaknya belum ada, tapi kalau jualan duduk ada. Kalau bukan warung ya sama kayak gitu. Iya, jualan duduk keliling pagi-pagi. Oh udah keliling itu. Sama. Dan yang kalau bilang sekarang sedih sih karena sumber mata air di Sultan itu dulu melimpah banget ya kan. Iya. Malah bisa dulu ya bisa dibilang nggak mandi lah bisa gupak-gupakan lah, airnya itu masih jernih banget, masih lancar. Tapi itu acara lancar kan? Maksudnya ya udah standar lah gitu, acara-acara standar gitu. Iya, itu cuma sekedar itu doang sih. Nah setelah itu mulai dia tuh explore gunung-gunung di Indonesia gitu. Enggak. Enggak. Karena zaman sekolah itu kan waktunya terbatas. Liburan gue tuh setahun cuma 2 kali. Oh Iya karena sama, gue juga sekolah liburan 2 kali. Enggak, maksudnya liburan full ya. Nah. Jadi kalau misalkan sekolah gue itu kan dari Sabtu sampai Minggu itu kan benar-benar aktivitasnya padat Ya. kan. pasti ada kegiatan. Pasti ada kegiatan karena gue kan di asrama juga kan, jadi nggak bisa keluar bebas. Ya keluar bebasnya itu ketika liburannya itu toh. Nah, ya. Nah, berarti mulai aktif-aktif naik gunung itu setelah lulus pondok. Setelah lulus. Iya. Terus Yang kiranya kayak menurut lu asik nih gunung nih apa kan? Dalam hal apa nih keseluruhan. Ya, paling asik kayak asik nih gunung nih gitu, kayak nggak ada kapok-kapoknya gua. Kalau dari gunung yang asik sih pasti Gunung Gede karena itu memorable. Nah itu pendakian pertama. Tapi lu ke Gunung Gede udah berapa kali kalau di total nih ya? Yang ngitung sih 5, bisa lebih 10, mungkin 15, nggak sampai 10 kali lu. Kok kira? Betah kan? iseng. Iseng. banget. Isengnya capek. Berarti terus pengalaman lu awal-awal kayak naik gunung itu ada karena lu kan rombongan nih. Terus ada kendala-kendala nggak?
kayak misalkan kesurupan atau cedera kenapa gitu? Kalau di kelompok gue sih selama gue naik itu kalau yang cedera atau kesurupan itu belum pernah ngalamin sih. Tapi kalau misalkan ketemu kelompok pendaki lain tuh pernah lah beberapa kali. Gue penasaran kan, misalnya kalau misalnya kan lu lulusan pesantren kan, kalau misalnya pendaki-pendaki dari santri gitu, semisal nemuin hal-hal mistis di gunung gitu, maksudnya diladinin nggak sih kan? Enggak sih. Yeah. Malah lebih kejaga nggak sih? Jadi ada, tapi kayak ya udah, ya lewat aja. Ya maksudnya ya nggak digubris gitu. Ya. Oh. Tapi kalau misalnya di pondok ada kan pendalaman materi tentang bangsa jin gitu? Ada nggak? Serius? Nggak. Oh, nggak. Kalau itu sih lebih ke individual. Jadi kalau misalkan sekolah untuk keseluruhan tuh nggak ada. Tapi kalau ada individual yang mau belajar dan yang mau bisa itu ada. Tapi kalau selama lu mendaki gunung gitu, ngalamin nggak hal-hal mistis kayak gitu? Kalau ngalamin hal mistis pribadi sih sering. Serius? Tapi nggak pernah digubris. Oh. Nggak pernah digubris. Yang menurut lu kayak apa ya? Paling kayak bikin deg-degan gitu kan, ada gak? Gunung Ciremai sama Gunung Arjuna. Kenapa ya Ciremai ya? Oke, kita bahas dulu nih Ciremai nih. Kenapa ya Ciremai ya? Tapi pas di Gunung Gede lo nggak pernah tuh? Di Gunung Gede enggak? Yang bikin lu deg-degan di Ciremai apa? Maksudnya kalau di Gede di Ya, Ciremai. di Ciremai yang bikin lu deg-degan tuh apa? Tadi ini nanya ke Gede, ini Nggak, ke dia mau satu-satu dong. Sering. Mas. Ya terus. Ya terus yang tadi itu Ciremai. Ciremai. Ya. Kalau Ciremai itu pas turun. Jadi kalau misalnya pendakian awal Linggarjati. Oh, oke. Kalau Pas pas pendakian turun. awal itu nggak ada masalah, nggak ada kendala. Karena pas turunnya itu baru mulai kerasa. Karena waktu itu khususnya malam. Nah. Turun malam. Lupa di antara kuburan kuda atau di Papatere Iya. atau ke bawahnya lah. Nah. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi kayak ada yang ikut. Emang ada yang ikut sih, ada yang maksudnya ada lah yang nempel gitu lah, ada yang nempel. Nggak tahu sosok apa, tapi ada. Dan itu ngarahin buat masuk ke gerbang dunia gaib gitu. Maksudnya lu ngelihat gerbang itu? Iya. Lu ngelihat Iya. gerbangnya? Nah, gerbang Serius? gaib, serius. Digembok gak? Gue Kayaknya ada satpamnya sih. bisa. Iya. Harus kalau masuk harus ngasih ID card dulu kan. Terus. Di Gunung Ciremai itu sepanjang perjalanan turun itu digoda diasuh untuk masuk ke alamnya mereka. Ya yang jadi pertanyaan gini, maksudnya lu bisa tahu itu digoda apa gitu, maksudnya lu dapet omongan gitu, maksudnya bisikan apa gitu. Jadi setiap melangkah itu di antara pepohonan itu ada gerbang yang kelihatan. Kalau di mata gua pribadi sih. Oh. Keren mata lu kan. Ya mungkin karena emang udah godaan dari dianya. Tapi ketika lu diikutkan, lu bilang tadi diikutin ya? Iya. Tapi di belakang nampak nggak? Di belakang nggak nampak sosok. Rombongan yang lain ada yang lihat? Rombongan yang lain nggak ada yang ngeliat. Tapi Pas itu lu berapa orang? kurang lebih gue 7 orang, 7 atau 6 orang. Yang lain nggak ngerasa dong? Yang lain selama pendakian nggak ngerasa. Jadi yang sekiranya ngerasa itu ya lo gitu yang lihat ya. Yang ngerasa gue. Dan itu benar-benar nampak jelas sampai pas terakhir kali itu sebelum gue istirahat ya. Sebelum gue istirahat itu benar-benar langsung di depan muka sekali. Hah? Apa yang lo lihat wujudnya? Pintu gerbang. Oh, pintu gerbangnya. Bukan sosok. Iya. Pintu gerbangnya itu. Yang lo lihat apa kan? Jadi kayak pintu gerbangnya udah kebuka, kita tinggal ngelewatin. Gerbang istana gitu. Serius? Apa? Ya. Terus? Lu apa sih? Enggak, gue naik gerbang istana, apa gimana sih? Enggak, ya kalau misalkan dijelasin kayak di gerbang-gerbang istana gitu enggak juga sih. Kegedean kali Cuma kalau kayak istana. sekedar pasti pintu masuk yang berbentuk ada pintu kayu gitu. Dan itu polos, jadi antara jalan kita sebelum masuk terbang atau terbang itu sama. Jadi cuma ada pintunya doang. Iya. Dan itu yang gue ngerasain jelas banget. Selama pendakian akhirnya nggak lama dari situ, kurang lebih 1 atau 2 jam perjalanan, gue mutusin buat istirahat dan tidur sebentar di situ bareng teman-teman yang lain.
Tapi maksudnya selepas dari semua ada yang paling parahnya nggak Bang? Nggak ada sih, yang terakhirnya itu sebelum gue ambil waktu buat istirahat, gue putusin buat break ke teman-teman. Gue bilang gue harus break, gue nggak bisa lanjut lagi kalau kayak gini terus. Akhirnya break. Setelah break itu udah hilang. Oh udah nggak ngeliat lagi tuh. Udah gue tahu nggak merinding. Batal. Tapi lu tahu nggak sih kayak semisal ini kalau gue ngikutin hasutan ini nih ya, misalkan masuk gerbang itu, kira-kira yang bakalan terjadi apa? Ya mungkin gue hilang dari rombongan. Itu udah pasti tuh. Iya mungkin udah pasti hilang dari rombongan sih. Oke. Lu milih apa? Gue ngeliat dulu ngetok-ngetok. Ngetok-ngetok. Dia kan Permisi dulu ya, assalamualaikum gitu ya. Kalau dikasih makan syukur. Ya mungkin gak cuma gua sih, ada pendaki-pendaki lain juga yang mungkin emang ya. sering ngelihat pintu goib di daerah di Gunung Ciremai itu. Tapi lu apa? lu waktu ke Ciremai nggak nemuin? Kalau pintu enggak, ya paling itu aja yang sosok. Jadi gue pernah kan di Ciremai juga ngerasa, tapi kalau gue tuh dikepung gitu loh. Gue ngerasa kayak dikepung gitu. Gue lewat Palutungan kan. Ketika gue bongkar tenda, gue ngecamp, ya itu gue ngerasa kayak tenda gue tuh dikepung gitu. Oh iya. Tapi gue nggak ngeliat, cuman kayak batin gue ngerasa kayak dikepung gitu. Ya udah gitu doang sih. Kalau level sih belum pernah, jadi belum tahu lah kayak gimana momennya. Tapi kalau lewat Tinggal Jati sih emang kayak gitu. Sumpah. Kalau di Arjuna? Kalau di Arjuna beda. Apa tuh lo ketawa kenapa ketawa? Di Arjuna gua kesasar. Nggak nanya kali lu. Di Arjuna gua kesasar. Lu malu bertanya mungkin. Sesat di jalan gitu. Jadi lu pernah ke Arjuna? RT-nya nggak ngasih pelang jalan, jadi gua kesasar. Nih bokap dia nih RT. Bilangin. Lu calling lo bokap Bokap lu. Di jalan tol aja jelas kan ada pelang jalan, Iya, penunjuk bener. arah. Di sono kagak Enggak, ada. yang membuat gue ngerasa kayak gue kesasar nih. Berapa orang rombongan? Gua kesasar satu kelompok, Berapa orang? 7 orang. Oh, 7 orang lagi. Pas itu tahun berapa dulu? Tahun berapa? 2017 atau 2018 itu lupa. 2017. 2017, oke. Lu ngerasa mulai kesasar pada saat? Kurang lebih udah hampir 4 jam perjalanan. Karena gue lintas. Enggak, bukan. Oh, berarti turun. Turun. Oke. Itu arah turun lagi. Jadi gue lintas Purwosari ya. Purwosari, Tretes, lintas. Rencana awal kayak gitu. Tapi nggak tahu itu lewat jalur mana. Dan gue lupa nama daerahnya. Berapa lama kesasar? Kesasar 1 malaman. Serius lu? Serius. Lu nggak kesasar kan nginep. Semalaman lu. Makanan minuman habis. Gak ada logis. Ya, terus buat bertahannya gimana? Jadi gini, jadi karena emang satu kelompok gue itu belum ada yang pernah ke Arjuna. Ya. Dan emang fix ya, kita fix satu kelompok itu nggak ada yang boleh riset atau search tentang Arjuna sebelum pendakian. Maksudnya apa nih? Searching apa nih? Ya Jalur kayak gitu. Searching jalur. Oke. Ya. Pokoknya apapun yang ada di Arjuna itu kita nggak boleh, kita boleh riset ketika kita sampai di pos dan kita bertanya di situ. Ya pokoknya jalur menuju base campnya lah. Ya intinya kita nggak boleh ngeset segala macem lah jalur Ya. pendakian tuh kayak gimana. Kita cuma nanya, kita baru sampai, kita udah ketemu titik kumpul di base camp baru kita tanya. Oke. Karena waktu itu posisi gue kan nggak cuma dari orang Tangerang aja kan. Dan gue pribadi pun dari Tangerang ke Surabaya itu sendirian. Oke. Keretaan sendiri, ketemu kita kumpul itu di Surabaya Gubeng. Oke. Kumpul yang dari Bogor, dari Jakarta, yang dari Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah juga. Pokoknya bareng-bareng ketemuan di Surabaya. Ya pokoknya total rombongan 7 orang. Niatnya berarti 3 hari 2 malam, 2 hari semalam. Nah, jadi estimasi kita itu nge-camp semalam itu dari Purwosari camp semalam, selesai langsung ke puncak. Oke. Nah ternyata kita harus sampai 3 malam. Jadi logistiknya udah kehabisan di jalur pendakian. Pas naik sebelum puncak tuh logistik udah habis.
Itu karena kurang riset dan itu gue menyesali hal itu. Nah, gue yakin deh makanan habis, air habis, tapi rokok ada. Rokok ada. Ada di carrier. Gue sempat tukeran carrier sama temen gue kan. Iya. Jadi karena sebenarnya kalau gue pribadi itu kan suka nyetok logistik pribadi juga kan. Iya. Gue di tas itu di carrier itu ada setidaknya ada 4 atau 3 bungkus Lafonte sama Pocari, sebutable nggak apa-apa kan? Pocari sama susu beruang waktu itu. Karena gue selalu stok itu. Dan kebetulan carrier gue dibawa sama kawan gue yang udah duluan dan dia nggak lewat jalur yang gue lewatin itu. Jadi gue pecah 2 kelompok nih. Oh, jadi tapi yang 2 kelompok sama-sama kesasar? Yang 1 kelompok enggak. Oh, ya lu berarti kesasar berapa orang? 7 orang. Yang kelompok lain? Gue naik total 13 orang. Oh, oke. Posisi ganjil. Iya, terus Arjuna ganjil. Kalau ganjil nggak boleh. Nah itu nanti. Oke, terus. Itu next ya nanti. Belum nyampe ke situ ini. Ya kan? Iya, Arjuna itu kalau dibilang angker, ya emang angker banget. Oke. Gue akuin apalagi pihak Purwosari ya. Kalau Tertes mungkin nggak terlalu karena gue belum pernah ke Tertes juga. Purwosari itu ya tahu sendiri lah ya kan, banyak apa sih namanya, kurva ya, arca, banyak arca ya kan, mulai dari pos berapa itu, pos 5 ada yang namanya pos Nyai Kunti segala macem lah. Nyai Kunti nama posnya. Ini kalau di gunung-gunung Jawa Timur itu memang masih banyak peninggalan sejarah kerajaan kan. Dulu zaman-zaman Majapahit, terus kerajaan ya sebelum Majapahit. Intinya banyak tempat petilasan lah di sana tuh. Ya kayak gitu. Jadi di gunung-gunung Jawa Timur tuh biasanya banyak apa ya? Banyak gunung. Banyak candi-candi gitu Jan. Jadi kayak masih banyak arca kayak gitu lah. Karena dulu zaman-zaman peperangan tuh biasanya ketika orang-orang kerajaan kalah perang pasti larinya ke gunung gitu. Ya terus kan? Ya pokoknya Purwosari itu benar-benar berasa banget mistisnya. Ya. Sebelum pendakian aja udah kerasa gitu. Udah kerasa hawa mistisnya. Mulai dari yang awalnya berat carrier nggak normal. Berarti 13 orang nyampe di puncak semua nih ya kan? Nyampe puncak. Terus setelah turun kepecah 2 rombongan. Di puncak kita terpisah, jadi posisi nyampe puncak itu jam 12 siang tank. Jam 12 siang tank. Nah menurut informan dari base camp Purwosari ya, dari puncak itu kita nggak jauh ada pos mata air, karena emang pos di Gunung Arjuna itu pos air cuma ada di pos 8 kalau nggak salah. Kalau nggak salah nama posnya apa ya, yang sebelum gua nyampe puncak itu Sanggabuana, Sanggabuana lupa. Terus ya intinya di situ lah tempat peterasan terakhir itu ada mata air di situ. Gua camp di situ malam pertama. Nah estimasinya itu kan dari situ ngecamp pagi langsung sampai puncak kan, ternyata enggak, itu treknya itu masih jauh. Nah makanya pas gue baru diriin tenda posisi jam 7 malam maghrib itu ada pendaki lain jam 8 mau summit. Anjing. Jam 8 malam. Iya, rombongan lewat tanya mau kemana mas? Mau ke puncak. Ah serius jam segini? Iya. Emang harusnya jam berapa? Ya emang jam segitu. Nah ternyata gue di situ nggak nyesel nggak risetnya itu di situ. Katanya dari pos tempat gue camp itu kurang lebih 8 jam ke puncak. Katanya. Ternyata di lapangan itu kurang lebih hampir 16 jam. Kayak nyampe puncak 13 orang itu, terus ketika turun puncak kebagi jadi 2 rombongan, 6 sama 7 orang gitu. Nah, lu mulai ngerasa pada saat kesasar itu setelah turun dari puncak kan? Setelah pas di puncak. Pas di puncak pas bagi 2 rombongan itu. Jadi gue nyampe puncak kurang lebih ada 4 sampai 5 rombongan. Oke. Ya kan, gue sempat juga berbagi minuman lah, bagi snack, bagi minum ya kan, sama pendaki lain. Nah ketika pas temen gue nginfoin ya kan, kita 6 orang turun duluan buat nyiapin makanan segala macam nanti di pos bawah setelah puncak lah, terus mereka duluan selang kurang lebih setengah jam ya kan, rombongan gue yang ada asik foto-foto ya kan, lagi hura-hura ya kan. Pas kita putusin mau lanjut perjalanan turun, tiba-tiba itu gunung ngeblanknya dalam artian itu nggak ada orang sama sekali, cuma rumah gitu. Kayak sepi. Jadi kita tuh kayak nggak ditapakin orang-orang yang ada di sekitar kita.
gue nggak ngerti kenapa, ya mungkin ya karena emang udah rencana dari yang penemu sana gitu kan. Yang awalnya tuh masih ada pendaki-pendaki yang lain, ternyata udah nggak ada. Ya kan, kayak soalnya kayak dibutain dan digelapin lah. Ya kan, nyeselnya gue sih situ karena apa nggak riset tentang Arjuna itu sih. Nyeselnya kesalahannya di situ. Ya. Akhirnya udah turun nih puncak, terus mulai berasa oke, kita fix nyasar jam 5 sore. Apa yang lo lakuin? Jam 5 sore gue coba ngubungin pihak basecamp Purwosari waktu itu. Ada sinyal? Betul, dapat sinyal, tapi pihak cuma sinyal telepon doang ya. Ada lokasinya temen gue waktu itu, gue sempat minta kirimin pulsa dulu sama dia buat nelpon. Serius? Di gunung minta kirimin Di pulsa? gunung gue minta kirimin pulsa karena nggak ada pulsa nelpon. Tapi dikirimin? Masuk? Gue kan pakai kartu provider ya, kartu merakyat ya kan. Iya. Buat nelpon gratisan sama nama teleponnya doang, Yeah. ya kan. Buat operator lain nggak bisa. Gue telepon teman gue dulu di rumah, ya kan, buat kirimin pulsa. Dan dikirimin pulsa. Akhirnya gue bisa ngubungin basecamp Purwosari. Itu modal dari foto sebelum pendakian. Oke. Jadi gue sebelum mendaki tuh moto bareng kan di depan basecamp. Okilan mau foto ada nomor telepon gitu. Dan di situ ada nama teleponnya kebetulan. Iya. Dapet lah, ya kan. Akhirnya, tapi ngobrol sama pihak. Ngobrol sama TPSK, ya kan, dikasih arahan, kata dia disuruh naik lagi ke puncak. Ya, terus akhirnya lo lakuin? Dan gue bilang itu gila. Itu tujuan buat naik ke puncak apa? Biar dapat jalur. Biar supaya dapat jalur. Oh. Cuma mungkin karena udah terlalu jauh dari puncak, terus capek. Nah, jadi suruh balik lagi ke puncak. Nah, sebelum dia ngomong kayak gitu, dia kan minta titik koordinat gue. Gue kirim titik koordinat gue, ya kan. Waktu itu kan ada kompas gue. Jadi mungkin dia karena dia ngeliat titik koordinat dari yang gue kirim itu, makanya dia mengarahkan gue buat naik ke puncak lagi. Iya. Dan gue bilang itu gila. Kenapa? Satu, emang prepare-nya gue kurang. Logisnya udah nggak ada sama sekali. Dan itu pun gue minum air pun dari hasil tumpang sisa air hujan yang ada di sampah-sampah. Ya, sisa-sisa embun. Itu jam 5 sore posisi. Disuruh naik ke atas. Logikanya ya, gue turun aja dari jam 1, jam setengah 1 lah, jam 1-an sampai jam 5 itu kurang lebih 4 jam ya. Turun aja 4 jam. Dan disuruh naik lagi ke puncak. Butuh makan waktu berapa lagi? Perbandingan turun sama naiknya itu lebih cepat turun kan? 1/3 lah. Kalau misalkan turunnya jam 4 jam, naik bisa kurang lebih bisa 10 sampai 11 jam. Keadaan air nggak ada. Keadaan udah nggak ada lagi. Akhirnya lo lakuin tetap turun. Gue tetap turun. Menjelang gelap, gue putusin buat ngecamp. Jadi gue nggak maksa. Kita udah gelap, kita udah nggak tahu arah jalan kemana, kita nggak tahu ini di jalur mana, ya kan? Arah pihak base camp, kita disuruh naik lagi dan gue tolak itu mentah-mentah. Akhirnya buka tenda, makanan nggak ada, ngobrol dong apa yang belum dilakukan setelah Sebelum gue buka tenda itu gue berusaha buat survive ya kan, nyari sumber air segala macam. Jadi sebelum maghrib itu ya gue cari sumber air. Ternyata emang nggak ada di situ karena posisi gue emang bener-bener di atas punggungan gunung. Nggak ada sama sekali. Akhirnya ya udah. Oke, enggak gini, lu di punggungan berarti pandangan bawah nggak kelihatan? Pandangan bawah itu masih full awan, kabut. Ya, oke. Dari jam 12 sampai jam 6 sore itu kita masih di atas awan lah hitungannya. Oke. Gua nggak tahu tuh di ketinggian berapa ya. Karena kalau misalkan di atas awan itu kan ya mungkin masih di atas ketinggian 2000. Masih di 2000-an lah. Akhirnya buka tenda, beruntungnya situ masih dengar suara azan. Oke. Masih dengar suara azan. Kita ya doa lah di situ sama teman-teman pulang, teman gue juga teman mondok semua kan. Ya kita doa lah di situ bareng-bareng, ya kan. Doa bareng-bareng sebelum tidur ya biasa nyiapin peralatan buat supaya nampung air di pagi-pagi. Embun di sekitar pas bangun pagi itu embun di sekitaran banyak, tapi nggak ada yang masuk ke tempat yang gue buat. Ya, penampungannya nggak dapet sama sekali, aneh kan, kering. Dan keberasannya itu pas di malamnya itu kita semua sama dapat mimpi ternyata pas gue udah selesai. Ya. Ini serius Gue dapat mimpi. Enggak, lu bohongan, gue beneran serius. Mimpinya sama. Tapi dengan orang-orang yang berbeda ya. Iya.
Kalau gue tujuh-tujuhnya dapat mimpi. Oke. Ya kan, entah itu bener atau enggak ya, tapi pas kita udah nyampe bawah kita cerita, lu malam mimpi apa, semalam mimpi apa, gitu kan. Nah pas temen gue bilang ya kan, gue mimpi ya kan ada kakek-kakek datang ya kan, itu ngasih minuman. Oke. Jadi buat melepas dahaga. Jadi dia dibawain aja sama kakek ya kan. Nah pas dia ngomong kayak gitu, pas dia ngomong kayak gitu cerita, lu mimpi dibawain air sama kakek ya kan. Emang gue satu nyamber dong, gue dibawain nenek makanan sama minuman Komplit. Itu udah paket lengkap tuh. Iya. Dan mimpi kita semuanya itu sama. Mimpi kita semuanya sama karena kita didatengin seseorang ya kan yang ngasih kita makanan sama minuman. Rupa wujud kakek-kakeknya sama semua ciri-cirinya? Enggak. Oh enggak, oke. Beda-beda. Lu di mimpi lu dikasih apa? Gue kasih air juga sama kakek-kakek. Nasi enggak? Enggak. Nasi padang. Kenyang. Kirain dikasih nasi padang gitu. Iya. Terus? Dan itu bener-bener nyata, seolah kayak gue tuh kayak bener minum beneran. Tapi pada saat lu bangun pagi seger, nggak ngerasa dahaga. Tapi pas di mimpi itu lu minum. Oke. Bangun pagi jam 4? Bangun pagi jam 6. Oke. Abis setelah bangun langsung packing atau ya lemes-lemes dulu lah, capek-capek. Dulu ya kan, ngecek apa sih namanya hasil buat nampung air itu, penampungan air ternyata kosong, sampai nesting dan piring ditebar-tebar di bawah tenda supaya ngucur air, ternyata kosong, kering kelontong. Terus plastik yang diikat di pohon sampai dimasukin ke dalam itu kering juga. Nggak bisa ngebayangin tuh kalau gitu. Nggak, gue ngebayang bangun pagi gitu kan, kosong. Kosong semua. Buka tenda, itu satu tenda 7 orang, lo bayangin ada yang sampai tidur di depan tenda karena emang nggak muat. Oke. Gue ngebayangin ini sih Kang, saya dengan adu debatnya lu ya dalam satu rombongan gitu, pasti kan ada orang yang punya planning A, punya planning B, kayak segala macamnya kayak gitu. Nah iya. Pasti ada lah debat-debat berantemnya gitu. Ada perdebatan ada. Nah jadi awal mulai perdebatan itu pas gue nelfon pihak base camp. Jadi disaran buat naik lagi, ya nggak pada setuju kan. Dan bahkan teman gue ada yang udah awalnya kayak pasrah lah gitu. Oke. Mati nih. Dari kemarin kita udah nggak dapet asupan, udah usik segala macam ya kan. Dia udah pasrah. Ya udah lu kejajan duluan aja. Oh serius? Tinggal gue di sini. Serius. Dia udah pasrah, udah buka kelas segala macam. Ya terus? Hampir 3 orang masalah kayak gitu. Gue udah pasrah. Gue mendingan nunggu dijemput tim SAR. Tapi tadi kan semisal lu kan udah mutusin buat buka tenda kan? Iya. Nah semisal itu juga semisal lu udah ngebantah lagi nih, lu lanjutin perjalanan. Kira-kira apa yang bakalan terjadi sama lu? Habis pikir sih gue, satu itu bukan jalur pendakian, ketemu trek malam dan jalur yang nggak pernah gue kenal, maksain buat jalan yang ada bisa hilang waktu. Ya. Tapi enggak, punggungannya itu pohon tinggi-tinggi apa rumput kan? Rumput. Oke. Punggungannya rumput. Ada beberapa pohon ya, tapi nggak selebat. Ya. Ada ya masing-masing lah pohonnya. Pohonnya masing-masing. Ya intinya pas mutusin dengan camp itu ya kayak gitu sih. Kita terus akhirnya bangun pagi nih, semua pada bangun. Mutusin buat jalan lagi jam 8. Jam 8 pagi langsung bangun nih semua. Beres. Ya. Jam 8 kita lanjut. Turun posisi di jam 10 itu temen gua udah nggak ada tenaga lah, udah hampir mau pingsan. Iya. Udah hampir mau pingsan, dia bilang, lo kalau misalkan mau nolongin gua, lo turun ke bawah duluan, lo panggil tim SAR minta gua di sini. Dan itu emang kenapa jalannya lambat segala macam ya karena emang itu jalur pendakian kan. Dan kedua itu emang kagak ada beberapa jalur yang udah kebuka, ada yang masih ketutup. Oke. Akhirnya mau nggak mau survive dong di situ. Ya lu buka jalur dari sore itu udah buka mas. Dari sore lanjut ngecamp, lanjut pagi itu buka jalur terus. Kayak ketemu siang segala macam, jalur masih itu aja. Terus akhirnya
ya gue semangatin teman-teman gue lo yang lain. Lo misalkan mau mati di sini ya nggak apa-apa, gue gitu. Lo kalau mau mati di sini nggak apa-apa. Kalau emang lo punya tujuan hidup lagi, silakan lo mati di sini. Begitu nih teman-teman. Tapi kalau misalkan lo masih punya cita-cita, lo masih punya harapan buat kedepannya, ya lo bahas semangat lo. Gak mungkin kan gue ninggalin lo juga di sini. Iya. Betul. Gendong. Iya. Sama-sama, soalnya ya apa yang gue rasain sama, gue juga ngerasain. Ya, sama-sama Kita sama-sama capek, ya kan. Emosi juga udah nggak karuan lah. Berarti itu selama lu naik gunung itu hal terparah mungkin nggak menurut lu? Ya. Nyampe di base camp di hari yang sama atau besokannya lagi Kang? Di hari yang sama. Jam 7 malam. Gimana mungkin? berarti lu turun dari puncak itu jam 12 siang, jam 1 setengah 1. Ya. Nyampe di base camp besokan harinya jam 7 malam. Berapa jam? Banyak, 30 jam lah kira-kira. Ya, 30 jam kira-kira. 30 jam nggak minum, nggak makan. Ya, makan omongan. Gini Kang, setelah dari jam 8 pagi itu nge-trek yang lu bongkar tenda itu sampai akhirnya jam 7 malam, apa yang lu alamin itu? Kalau pengalaman yang dialami misisnya sih itu pas malam di tendanya itu sih. Oke. Pas malam tendanya itu. Jadi setelah mimpi kita bangun, ya di samping kita tuh kayak bukan teman-teman kita sih. Oh, jadi kayak pada linglung gitu. Gue merinding lu. Malah sampai ada temen gue itu yang ngerasa kalau di sampingnya itu bukan ada temen gue sendiri, tapi itu pocong. Tapi lu bangun juga pas Gua itu? bangun. Lu ngerasa juga? Iya, itu bukan temen gue. Lu kalau gitu gimana tuh? Nangis. Terus lu pas pada saat itu bangun, apa yang lu lakuin ketika lu ngelihat kanan kiri ini kayak bukan Gue temen? nggak berani melek. Gue cuma meremin mata gue dan gue bilang dalam hati gue gini, kalau emang besok pagi gue masih bisa buka mata, ya itu berarti nikmat Tuhan. Ya. Itu nikmat Tuhan. Gue udah pasrah di situ. Kalau emang gue pagi masih bisa buka mata, gue masih bisa lihat matahari, berarti itu nikmat Tuhan, banyak umur buat gue. Oke, enggak gini Kang, dari jam 8 pagi itu lu nge-trek turun setelah nyasar sampai akhirnya jam 7 malam, ya pengalaman maksudnya di trek pada saat turun nggak terlalu yang sampai semalam gitu kan? Enggak separah itu. Tapi nemuin pos-pos gitu enggak? Enggak ada. Lu ketika nyampe jam 7 malam di base camp itu, di base camp yang sama-sama rombongan yang Bukan di base camp. Terus? Di rumah warga. Itu kan jalur pendakian, itu nggak ada. Iya, ngerti. Maksud gua, berarti lu nggak nyampe di base camp kan, di perkampungan warga? Di perkampungan, nggak tahu di pedesaan pedesaan ya, apa. gitu. Jadi sebelum mau nyampe perkampungan itu, gue nemu perkebunan warga. Oke. Ketolong situ jam 5 atau jam 4 sore. Gue ketemu perkebunan warga. Gue pikir itu perkebunan yang bisa dikonsumsi makanannya. Oke. Apa itu buah-buah segala macam atau segala macam. Katanya sayur-sayuran. Bukan. Apaan? Cabe. Lu ganyang tuh cabe. Kalau tomat mungkin itu sebuah anu ya. Masih ada air. Pasti ada. Masih ada. Ketemu perkebunan cabe. Apa yang mau dimakan? Lu gigit tuh cabe. Mules iya lu. Tapi pas di perkebunan itu ada warga? Enggak ada. Nggak ada. Ya udah sore. Itu masih udah, aman. tadi udah pulang lah. Perkebunan pertama itu cabe full. Perkebunan maksudnya dari blok pertama Ya. blok kan perkebunan itu kan. Masuk hutan lagi, ada blok lagi, perkebunan cabai lagi. Di situ gue nemu saung. Oke. Gue nemu saung. Itu mungkin tempat istirahat petani ya. Ya. Nggak jauh dari saung itu ada kobangan air. Air kecil, nggak terlalu besar. Pulang aja ada tuh. Nah, warnanya hijau. Oh. Nggak jadi. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Ya kan? Udah gitu ya banyak kutai-kutaian gitu. Ya. Ya kan? Tetap diambil tapi gue salah. Oke. Ya karena udah haus banget. Dan, Udah pasti. dan kebetulan di Keru itu masih ada teh bubuk. Nah, Iya. ya. Teh bubuk. Jadi Ada udah rasa lah dikit. buat mengubah warnanya ya pakai itu. Udah dicoba itu. Jadi Enggak, jangan lah. ya dibilang airnya agak sedikit
bau segala macam. Ya udah nggak mikir bau segala macam, yang penting itu air. Misalnya dari lu jam 4 jam 5 pagi ketemu kebun warga, akhirnya baru nyampe benar-benar ngerasa oke nih kita selamat jam 7 malam. Berarti ada 3 sampai 2 jam lah lu baru mulai ngerasa. Enggak ngerasa itu udah sore pas kita perkebunan warga. Oh udah ngerasa mulai aman lah gitu. Udah selamat. Jadi selama turun nggak ngalamin apa-apa gitu. Paling cuma ya pada saat mimpi. Ya paling pas saat mimpi dan juga sama depresi teman-teman gue doang sih. Nah jarak dari lu yang nyampe di kebun warga sama rombongan yang di base camp 6 orang itu berapa jam? Jadi lu ketemu lagi sama rombongan yang ketemu di base camp teratas. Jadi gini, jam 5 sore gue nyampe di perkebunan warga, istirahat sejenak ya kan, dapat air segitu supaya rasanya pas segala macam. Selesai itu lanjut ke bawah. Jam 6 mau nyelang maghrib itu gue ketemu warga yang turun habis cari kayu bakar. Oke. Ya kan, di situ nanya ya kan, dan dibantu sama dia. Oke. Dibantu sama dia. Di situ dia kebetulan masih ada sisa-sisanya, ada air sama roti bakar. Ya. Itu dikasih ke kita semua, kita bagi-bagi. Ditanya sama dia dari mana segala macam. Gue pikir itu bukan orang ya kan. Iya. Karena emang udah suges banget ya. Ya, udah capek segala macam. Iya, gue nggak segala macam, entah itu makanannya beracun segala macam, kita bisa segala macam. Ternyata emang itu orang, ternyata itu manusia. Lu manusia masih sujon. ternyata itu manusia. Ya, Ya, terus? karena itu masih di atas di hutan gitu loh, masih di hutan. Kan ternyata itu dia akhirnya dia ambil motornya lah, jadi ambil motornya, bawa teman gue yang udah Ya udah agak capek banget, udah lemah lah gitu. dia dibawa. Dari situ udah mulai sujud syukur lah, selamat. Sujud syukur selamat. Nah, akhirnya udah sama yang si warga yang tadi itu gue nggak tahu, lupa namanya siapa, dibantu sama dia buat dievakuasi ke rumahnya dia. Di situ dikasih makan, disuruh mandi segala macam, dan itu free. Dan gue berterima kasih banget di situ sama, tapi gue nggak tahu namanya siapa, karena udah lupa juga. Dan gak, setelah gue makan dan istirahat leha-leha segala macam, sampai pas teman gue tuh pada nangis pas nyampe di bawah itu, termasuk gue juga ya. Iya, gue sendiri nangis gitu, karena bersyukur masih bisa selamat gitu. Arjuno sampai pas, pokoknya gue apa ya pernah bilang gini sih, gue nggak akan pernah balik lagi ke Arjuno. Gue nggak akan pernah balik lagi ke Arjuno. Semisal lu, yaudah nih Kang, ayo kita ke Arjuno lagi nih, digratisin, keril dibawain, makan disuapin, gimana tuh? Sumpah gue nyampe bawah itu gue langsung bersumpah, gue bilang dalam hati gue, sumpah gue nggak akan pernah balik lagi ke Arjuna. 2 hari tanpa makan, tanpa logistik, cuma dapat mie pas di saung itu dikeremas, sampai mie-nya itu gue tukar sama uang 50.000. Pak, maaf, kita izin ngambil mie-nya. Tukar sama uang 50.000. Diselipin di saung-saung pas berhenti perkebunan cabai itu. Nggak guna punya uang. Akhirnya lu gabung lagi sama rombongan itu ke base camp tuh? Gue dijemput tim SAR. Oh, oke. Dijemput tim SAR. Ternyata tim SAR itu udah nyari gue semalaman. Jadi dari pas gua ngasih titik koordinat gua pas di jam 5 itu, ya gua bersyukur banget, ternyata di base camp Purwosa itu dia gercep. Dia langsung laporan, ada pergerakan ya kan. Dia itu udah nyari di 4 titik pendaki yang sering kesasar, rawan. Ya, dia udah sampai naik setengah pendakian gitu, tapi nggak nemu kita. Akhirnya kata tim SAR itu, kita akhirnya putusin buat kemari, dan kita bakalan survei di besok paginya, ternyata ketemu sama kita. Dan itu pun awalnya gak ketemu sama kita. Ketemunya pas dia naik ke atas itu, dia ketemu sama warga, nanya, Pak ada pendaki yang kemarin gitu. Gitu. Akhirnya situ dikasih tahu lah, kita lagi stay di rumah si ibu-ibu itu, ya kan. Nah sebelum tim SAR datang itu, kita kan udah sempat istirahat, makan segala macem, sempat ngobrol, dan ada orang tua lah di situ, ada orang tua, ibu-ibu, kakek-kakek, dan nenek-nenek.
nanya, ya kan, kamu dari mana, ya kan, naik dari mana, kok bisa kesasar, kok bisa sampai sini, ya kan. Ya gue bilang kita dari Jakarta, ya kan. Ditanya lagi sama dia, naik berapa orang? Naik 13 orang. Itu udah kesalahan. Kamu naik ganjil. Kamu masih selamat itu udah bersyukur, udah alhamdulillah. Pendaki yang naik ganjil di Arjuno, ya kan, kata si nenek itu nggak ada yang selamat. Sekalipun selamat ya ketemu tinggal nama doang. Itu kata si nenek itu ya, wallahu alam gue nggak tahu. Ya itu kan cerita masyarakat di sana, kita harus percayalah sama adat di sana. Ya, menghormati budaya sana. Terus dikasih saran lagi sama dia, kalau nanti next kamu balik lagi ke Arjuno, ya kan, posisi kamu ganjil, ya mungkin sedih anjir. Oke, lu dijemputnya sama tim SAR, ketemu lagi sama rombongan itu yang 6 orang itu, abis dong lu pasti dimarah-marahin sama tim SAR, enggak? Di base camp terus gue bisa. Pasti kan dimarah-marahin. Oh pasti Jelas lah. Kenapa bisa dimarahin? Nyusahin. Ya kan kerjaan dia. Ya iya, tapi kan seharusnya lu punya tanggung jawab ke atas diri masing-masing juga Jon. Benar kerjaan dia memang ya, tapi kan lu harus punya tanggung jawab juga sama diri masing-masing gitu. Oh berarti kalau semisal pendaki kayak hilang terus ada rombongannya yang ketemu atau meninggal itu pasti diomelin tuh? Dia nggak tahu, cuman kalau gua dapat cerita dari teman-teman gua yang di rescue ya pasti biasa sih diomelin gitu. Jadi Ben kayak tadi kata cerita si nenek itu, kalau misalkan kan nanti saran dari si nenek ini pesannya, kalau kamu naik ke Arjuno posisi ganjil, ya kan, itu dari bawah, ya kan, sebelum kamu masuk hutan, itu kamu bawa tongkat buat ganti teman besok kayak benar. Jadi tongkat itu nggak boleh kamu tinggal dan nggak boleh dibuang selama pendakian sampai turun nanti. Berarti modelnya kayak di Apa? buta. Mana kita dapat tongkat? Ya lah trekking pole-nya. Ya kan seenggaknya itu kan kata-kata si tukang warung itu. Oke, ya. Ya kita harus bawa pengganti. Minimal Iya. itu kayu. Itu kan dibilangin gitu. Jadi besok kayak ngegenapin nggak ganti. Ya dan situ gue sempat dimarahin juga sama si neneknya itu. Kamu berani naikin gue ke Arjuno, ya kan? Kamu mau nantang gunung Arjuno apa segala macam? Mohon maaf nih, kita nggak pernah ke Arjuno sebelumnya, kita nggak pernah riset sebelumnya, dan kita nggak tahu apa-apa tentang Arjuno, termasuk larangan baju merah dan aksesoris merah itu kita. Oh, ada larangan baju merah. Ya. Apapun berbau warna merah. Mau itu gelang, jam tangan, handphone, sepatu, sleeping bag, tenda segala macam itu nggak boleh. PDI nggak boleh kesana. Partai chaos. Ya. Ya itu tadi sih salah satu nama pos yang Nyai Kunti itu termasuknya dia paling benci warna merah. Oh ya, urban legendnya seperti itu. Urban legend cerita masyarakatnya seperti itu. Gue ngebayangin sih Kang, lu ketemu rombongan lagi 6 orang terus komplit 13 orang gitu. Apa ya, kayak wah ini sujud syukur banget sih. Kayak lu 24 jam lebih nih nggak pernah makan, nggak pernah minum, udah pusing. 32 jam. Ya 30 lebih lah, gitu, 30 something lah. Udah ada yang putus asa, ribut segala macam, terus tiba-tiba akhirnya bisa selamat balik lagi sama rombongan. Ya bakal jadi cerita banget sih buat hidup lo kan. Buat gue juga ceritanya. Tapi untungnya lagi ketika lo nyasar itu nggak ada rombongan cewek ya? Nggak ada. Emang kalau ada cowok kenapa? Kalau gua itu, Cewek. kalau Iya, gua itu, Ya maksudnya bisa ngebayangin dong si cewek ini ngeluhnya kayak gimana. Oh ya, oke. Jadi hikmah yang lo ambil apa? jangan sesekali menolak untuk meriset lah sebelum pendakian itu, minimal tahu Setuju. segala macam. Setuju. Kita harus percaya cerita masyarakat di sana, mitos yang sana kita harus percaya. Terus, Ya respect lah dengan Ya. budaya sananya, kepercayaan sana gitu ya. Percayaan sana. Kalau kata ya cerita masyarakat di sana kita nggak boleh ganti, kita harus hormatin itu dan kita harus ikutin. Oke. Intinya kita harus riset lah tentang sebelum pendakian itu, kita harus riset gunung itu jalurnya seperti apa, estimasi jalanannya seperti apa. Itu penting banget ternyata. Ya, betul sih. Gue setuju sih kalau misalnya memang lu mau melakukan sebuah pendakian ke suatu gunung ya,
browsing lah, gampang lah sekarang browsing gitu kan. Ya itu kan mungkin karena emang ya bisa dibilang kayak gue sih teman-teman juga sih, sejujurnya kita nggak boleh riset tentang Indonesia. Ini hati buat seru-seruan gitu kan. Keseruan. Kita seru beneran. Tapi akhirnya ada yang kapok gak kan? Dari 13 orang itu, gue stop gak mau naik gunung lagi. Nggak ada. Oh nggak ada. Tetap ya teman-teman yang lain masih pada naik gunung juga. Cuman memang nggak mau ke Arjuna lagi. Nggak mau tahu. Kan temen gue kan ke Arjuna. Nggak. Tenang gue temenin. Nggak mau. Ada gue. Nggak mau. Arjuna itu yang itu kan yang kalau itu naik Gojek itu yang rame itu bukan? Yang motoran bukan? Itu Argo Puro. Itu gitu. Argo Puro. Beda. Seru sih kan, gue nggak nyari lucunya sih sekarang. Serius gue nggak nyari lucunya sih. Maksudnya dengan cerita pengalamannya lo gitu kan, bahwasannya memang ya penting banget untuk kita browsing segala macam gitu, dan ya menghormati budaya sekitar, kepercayaan sekitar, warga-warga di kaki gunung kayak gitu. Cuma yang bikin gue kayak agak emes itu adalah gimana lo membangun sebuah motivasi rombongan gitu supaya ada semangat hidup kayak gitu sih. Itu gue agak kayak salah gitu, meski kalau misalnya gue dihadapkan pada satu posisi kayak gitu, belum tentu juga gue bisa membangun semangat buat rombongan yang lainnya kayak gitu, teman-teman yang lain kayak gitu sih. Ini ya harus punya semangat hidup kayak gitu sih. Ya benar. Maksud teman gue itu yang udah pasrah ya, kalau lu nonton video itu ya, serius Iya, bener. Ya Kasih kan? tahu, kasih tahu. Ya. Kasih tahu kan. Ya lu nggak perlu terima kasih lah sama gue. Berarti warga yang tadi ketemu sama lu itu berjasa banget dong buat lu? Jelas. Itu ibu-ibu. Yang di motor di perguruan itu laki. Oh, laki. Terus dibawa ke rumahnya, di situ masih ada neneknya, masih ada istrinya segala macam. Gue dibolehin buat mandi, makan, disiapin makanan segala Jelas macam. banget itu masih. Berjasa bos. Semisal nih mah. Nih bapak-bapak yang tadi itu lu sebutin dan ibu-ibu yang tadi nonton, ya kan kita nggak tahu kan. Sekarang kan zamannya digital kan. Betul, memang betul. Ketika dia nonton, apa yang mau lu ucapin sekarang nih? Ya kan kalau buat ketemu kan susah kan waktunya. Apa nih yang kira-kira lu mau sampaikan? Makasih banget Bu atas pertolongannya gitu ya kan. Ya kalau misalkan kita bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi gitu kan. Ya pengen lah ngajak ibu. Tapi kayaknya Ngajaknya ke sini ke kota. enggak. Kita silaturahmi ke sini. Next. Jadi itu Bu. Gue thank you banget sih kan, maksudnya dengan cerita lu ya gitu ya, gimana lu membangun sebuah semangat untuk tim rombongan gitu. Biasanya gue kalau misalnya kayak cerita-cerita gini tuh kayak selalu mencari masuk akal gitu, titik logika masuk akalnya gitu kan. Lebih percaya dengan yang gaib tapi nggak mau ikut ke dalamnya kayak gitu. Ya. Cuman kalau misalnya dari kayak cerita lu ya, gue respect sih dengan cerita lu kayak gitu. Bagaimana lu membangun sebuah rasa hormat terhadap bangsa yang gaib kayak gitu sih. Ya karena kita harus percaya Tuhan Betul. menciptakan itu kan jin dan manusia. Ya betul, gue percaya dengan yang gaib tapi gue nggak mau ikut masuk ke dalamnya aja kayak gitu. Cuman kalau berdasarkan cerita lu kayak ya seru aja sih menurut gue. Ya Arjuna yuk. Ya, gue bawain deh berasnya. Berasnya dulu. Kalau bawain minyak nggak bisa, susah. Lagi korupsi. Minyak lagi mahal, jadi susah bawanya. Kalau beras bisa ya? Bisa beras. Kita pakai mentega aja. Oh iya. 1 jam. Kang, thank you Kang ya. Oke. Terima kasih banget pokoknya.